Dari dulu saya memang hobi tanaman, banyak tanaman yang saya tanam. Bahkan saya sendiri sempat kuliah di agronomi, walaupun selanjutnya bukan kuliah di situ. Setelah bertahun-tahun menanam, akhirnya jatuh hati kepada tin atau ara atau fig. Ini tidak perlu pekarangan yang luas, karena tanamannya tidak terlalu besar sudah bisa menghasilkan buah. Ada yang tidak sampai 1 tahun juga sudah menghasilkan buah. Jadi dengan lahan yang sempit kita bisa menanam banyak tanaman tin. Kita sudah tahu bahwa tanah juga sulit, terutama di perumahan, rata-rata tanahnya adalah tanah urukan, sehingga tidak baik untuk tanaman. Oleh karena itu, saya yang tinggal di perumahan, saya gunakan pot dengan tanah yang bisa dibeli di toko-toko bunga atau toko-toko pertanian. Dan kita kombinasikan dengan mungkin pupuk kambing atau sekam, sehingga bisa menghasilkan. Bahwa buah tin ini keunggulannya juga, dia tidak mengenal musim. Setiap saat dia akan berbuah. Dan cocok untuk iklim perkotaan, yang mungkin panas, dekat industri. Ternyata saya sudah bisa melakukan itu dan bisa. Dan bahkan bisa menghasilkan uang, karena beberapa teman sudah beli buahnya ke saya. Saya awalnya juga tidak sampai sejauh ini orang kota bisa jual buah. Selama ini kita tahu bahwa orang yang tinggal mungkin di desa, yang di dekat kebun, yang punya kebun luas, yang bisa jual buah di kota. Ternyata orang kota pun bisa jual buah di kota, apalagi itu manfaatnya besar. Sehingga saya sendiri kalau menjual buah pada orang yang sakit, dan orang sakit itu ternyata bisa baik, itu sudah suatu kebanggaan. Walaupun andai kata saya tidak untung, tapi kita bisa menyembuhkan orang, itu sudah luar biasa senangnya. Jadi untuk teman-teman urban farming yang mungkin sibuk dan menggunakan air kolam, biasanya ngomongnya nanti susah, air kolamnya bagaimana nyiramnya ke tanaman. Ya gunakan ini aja, sederhana. Murah, nggak terlalu mahal, sekitar 200.000. Ini pompa air kolam sebenarnya. Oleh karena itu pernah saya mencoba memang dengan sumur. Ternyata memang mungkin di perumahan ini dulunya urukan, ternyata tidak bagus untuk lele contohnya. Saya juga menggunakan lele. Ternyata lelenya juga sakit dengan menggunakan sumur. Oleh karena itu saya sekarang menggunakan PDAM, tapi dimasukkan dulu ke penampungan di drum atau bak yang ada lelenya. Keesok harinya baru disiram. Nah, itu akan bagus, di samping airnya juga mungkin terjamin, kemudian juga ada nutrisi yang dari kotoran lele, sehingga tinnya menjadi sehat dan subur. Sementara ini yang saya lakukan tiap hari berputar terus untuk penyiramannya yang dari bak atau drum yang berisi lele dan kura-kura. Kira-kira varian ada sekitar 60-70, memang tidak terlalu hafal, 60-70-an. Kalau tanamannya sekitar 80-90 tanaman di kota yang dengan tanah yang sempit. Habis mas, sisa. Kenapa satu lagi kekuatan kita untuk pilihan saya untuk menanam tin? Karena memang tin itu sulit kalau yang 100% mateng atau yang 100% masak itu dikirim antar kota, itu biasanya rusak. Oleh karena itu perlu jangkauan yang dekat, 1 hari 2 hari harus sudah sampai ke konsumen. Dan di Surabaya ini kan banyak fresh market atau swalayan, mereka pasti butuh untuk itu, yang fresh, buah yang fresh. Tapi kalau ambil dari luar Surabaya, kesulitannya dalam packing dan dia akan rusak. Teman-teman yang mungkin di kota ini bisa, yang banyak swalayan-swalayan atau fresh market untuk buah, bisa masuk atau mensuplai di tempat-tempat tersebut yang memang betul-betul 100% matang.